Baik anak-anak, kita mulai aja ya walaupun berlima nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena di sini hanya berlima, mungkin kita tidak usah membahas ini aja ya, tidak usah membahas latar belakang masalah ya. Nanti mungkin ini semuanya sudah dibahas nih. Anggi sudah bisa apa namanya? Sudah bikin latar belakang. Anggi. Belum, Bu. Oh, belum. Tapi kemarin nyimak kan ya yang yang dipresentasikan oleh temannya yang lain? Iya. Iya, segera bikin ya Anggi ya. Tentukan judulnya, bukan judul sih, temanya mau membahas apa, terus bikin latar belakang masalah seperti yang punya teman-temannya. Ya, Ibu rencananya hari ini mau apa tuh namanya, mau belajar bersama tentang ejaan bahasa Indonesia yang baku, anak-anak. Jadi supaya kita tidak ragu-ragu ketika kan laporan kita itu dipresentasikannya lewat tulisan gitu kan ya. Dan tulisannya itu berpengaruh karena kita karya ilmiah. Jadi proposal itu berupa karya ilmiah. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu yang benar dari sisi penulisannya juga. Ya, Ibu sudah siapkan kalau misalnya bosan gitu, kalau membahas latar belakang melulu kita belajar itu aja. Ya. Adlina kamu sudah bikin latar belakang masalah? Sudah, Bu. Sudah, siap presentasi? Siap share screen? Kenapa, Bu? Siap share screen? Kurang kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya? Di saya atau sinyal saya mungkin nggak tunggu, Bu. Oh, gitu. Oh, ya udah deh. Hani sudah bikin latar belakang masalah? Sudah, Bu. Bisa share screen? Biar kita bahas hari ini. Bisa, Bu. Bisa, oke. Karena kalau nggak bisa nanti Ibu isi dengan apa namanya belajar ejaan, belajar bahasa Indonesia yang baku. Oke, silahkan Hani. Andin, kamu nggak jadi pindah, Andin? Teman saya yang ikut kiroah 2 eskul, Bu, jadi saya ikut 5 eskul aja lagi. Oke, Hani. Bisa, Hani? Mungkin Hani masih ada masalah ya. Apa namanya untuk share screen, Ibu mulai aja dengan ini ya, belajar dari sisi kebahasaan dulu supaya kita itu pasti Ibu sudah searching ini apa namanya ejaan yang kalau dulu namanya ejaan yang disempurnakan, kalau sekarang namanya puebi. Pedoman sabar. Nah, nih ya, pedoman bahasa Indonesia. Pedoman bahasa ejaan bahasa Indonesia. Anak-anak sudah kelihatan screen yang Ibu share, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kita mau mulai dari huruf kapital ya, anak-anak ya. Kalau yang lain-lain itu di skip aja karena tidak begitu berpengaruh. Ya, misalnya kalau ini kan sudah ya, apa namanya, kalau konsonan, diftong, kamu sudah tahu kan ya, diajarin belum di bahasa Indonesia? Aturan diajarin. Ya, nih, dari awal-awal nih, misalnya konsonan, tuh konsonan hanya satu. Kalau misalnya inian, apa tuh namanya, diftong, yang apa vokal berjejer itu anak-anak, itu diftong. Ya, itu tidak begitu berpengaruh. Paling kalau kita itu akan banyak menggunakan seperti ini, ya, gabungan huruf konsonan. Misalnya KH, ya kan? Kalau kita bilang akhlak. Nah, jadi
KH, akhlak. Ya, itu atau SY yang sering kita pakai itu. Misalnya mau nulis syarat. Nah, tuh anak-anak. Jadi itu diakui masuk ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya apalagi ya? Kholik, ya itu KH. Kalau SY itu masyarakat. Masyarakat mah emang sudah tahu kamu ya anak ya. Bukan dari bahasa Arab nih. Ya. Musyawarah. Itu anak-anak bahasa Arab itu sebenarnya ya. Arash, cara menulis tarikh nih. Perhatikan ya. Jadi KH itu tetap ditulis, SY tetap ditulis. Bu, kok enggak ada ini, Bu? Enggak ada SH, Bu? Misalnya sholat. Ya, karena tidak diakui masih. Kalau sholat itu tulisannya salat, anak-anak. Salat. Ya, makanya ibu tidak begitu suka nulis salat karena takut sama dengan makanan. Oke, kita langsung ke huruf kapital ya, yang di atas insya Allah nggak ada masalah. Huruf kapital itu huruf besar. Ya, nih pedomannya dipakai di awal kalimat. Jadi setiap awal kalimat kalian harus huruf besar. Nah, untuk kalian seandainya menulis pakai tulisan, misalnya tidak diketik, pastikan kamu itu ada perbedaan antara huruf kecil dan huruf besarnya. Nah, ibu sering marah tuh ke Rajuan, mana ini perbedaan huruf besar sama huruf kecilnya? Kok kayak sama aja gitu. Nah, mulai sekarang harus dibenerin. Masih untung kamu kalau nulis laporannya diketik ya. Tuh. Jadi kalau habis titik itu selalu huruf besar. Nih, kemudian perhatikan nih. Tanda tanya itu anak-anak nempel di kalimatnya kalau menulis tanda tanya. Ya, jadi bukan dispasiin baru tanda tanya. Seperti posisinya titik. Ya. Jadi setiap satu kalimat itu harus ada titik. Oke? Nah, ini masalah huruf kapital. Di depan semuanya harus huruf besar. Kemudian yang kedua, nama orang. Jadi nama orang terdiri dari berapa kata, setiap kata itu huruf pertamanya harus besar. Misalnya Rumzil Laili, R-nya besar, L-nya besar. Nih seperti yang ada di sini nih. Ya, semuanya huruf besar. Walaupun orang Inggris, Bu. Iya, ini lihat nih. Rudolf Diesel. Nah, Diesel itu ternyata nama orang, anak. Ampere nama orang. Volt yang kamu kenal di biologi itu, fisika itu nama orang. Mujair itu aslinya nama orang. Nah, perhatikan nih ya. Nih, karena nanti akan ada perbedaan. Bu, Wage Rudolf Supratman. Berarti kalau ditulis lengkap, W-nya besar, R-nya besar, iya. Kalau disingkat, W dan R sama-sama besar. Ya. Bu, ini nama apa, Bu? Kok ada Jenderal Kancil, Dewa Pedang? Ini sebutan. Jadi sebutan yang atau kalau di kata ini namanya julukan itu juga huruf besar karena merujuk kepada orang. Ya, yang dituju adalah orang. Jenderal Kancil itu yang dituju adalah orang, berarti J-nya besar, K-nya besar. Ya, Dewa Pedang juga merujuk kepada orang. Ini namanya sebutan atau julukan. Oke, sampai di sini siapa mau bertanya dulu? Ini Ibu nerangin bahasa Indonesia. Ibu, Hah? kalau misalnya kayak si kancil, sang kancil itu juga besar, Bu? Iya, si-nya besar, sang-nya besar, kancilnya juga besar. Karena sang, iya, karena merujuk kepada nama. Ya, oke, ya. Misalnya apa sih namanya? Si buta dari gua hantu, S-nya besar, B-nya besar, terus itu sampai gua hantu itu besar. Kecuali kata ini ya, konjungsi ya, kecuali kata sambung itu kecil. Darinya itu D-nya kecil. Oke, nih ada note-nya, ada catatannya. Ini harus kamu ingat nih. Ini pelajaran manusia juga nih. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau ukuran. Jadi, tadi kan Mujair nama orang. Nah, ketika Mujair namanya orang, M-nya huruf besar. Tetapi kalau ikan Mujair, M-nya kecil. Kenapa? Itu nama ikan. Oke.
Sama dengan diesel. Diesel itu tadi penemunya siapa, Nana? Tadi Rudolf Diesel. Jadi mesin diesel itu penemunya adalah Rudolf Diesel. Ketika nama penemunya yang ditulis Rudolf Diesel, D-nya itu besar. Tetapi kalau sudah digabung dengan mesin diesel, misalnya bis itu menggunakan mesin diesel. Diesel walaupun itu nama orang, ditulis kecil. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada orang, tetapi merujuk kepada mesin yang dulu awalnya pernah ditemukan oleh diesel. Oke? Sama dengan ampere juga. Ampere itu siapa penemunya? Andre Marie Ampere. Ketika digabung dengan namanya sendiri, ampernya gede. Andre Marie Ampere. Tetapi ketika kamu sudah masuk ke fisika ya, misalnya 5 ampere, berapa ampere? Misalnya Bu Eko bikin soal. Jadi berapa ampere tuh anak-anak gitu. Ampernya itu kecil. Ya. Walaupun ampere aslinya nama orang. Sama juga dengan volt. Oke, ini catatan pertama harus diingat ya. Nah, ini berlaku juga kalau kalian mau masuk sekolah-sekolah unggulan tuh anak-anak. Sekolah-sekolah unggulan itu tes literasinya itu seperti ini anak. Sama juga ketika kamu mau masuk perguruan tinggi ya. Itu anak-anak ini apa tuh namanya ituan apa sih namanya, ada tesnya seperti ini juga. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Yang kedua nih. Huruf kapital tidak dipakai untuk menulis huruf pertama yang bermakna anak dari atau bin, binti, boru, fan. Nah, ini bahasa-bahasa anak dari ya. Jadi misalnya Abdul Rahman bin Zaini, binnya kecil. Bu, itu kan nama orang. Iya, tapi binnya kecil. Kalau nama orangnya A-nya besar, R-nya besar, Z-nya besar. Oke. Siti Fatimah binti Salim, bintinya kecil. Indani Boru Sitanggang. Boru itu sama dengan anaknya Sitanggang gitu. Borunya kecil. Jadi jangan kamu harus tahu walaupun kamu orang Jakarta ya, ketika misalnya ada nama Indani Boru Sitanggang, B-nya jangan digedein. Kenapa? Karena Boru itu sama dengan bin. Indani mah cewek ya, berarti binti, sama dengan binti ya. Sama juga kalau orang Inggris, kalau orang Belanda, orang Jerman, pokoknya orang-orang Eropa gitu yang suka pakai van begitu ya. Charles Adrian Van Opation. Oh, kalau benar namanya. Van-nya itu kecil. Dulu kamu dengar kalau pelajaran itu Van de Venter ya kan ya, Van Gogh itu V-nya kecil anak-anak, walaupun nama orang. Nih, tadi yang ditanyain sama Gendis. Misalnya, ayam jantan dari timur. Nah, ayam jantan dari timur itu bukan ayam, anak. Ini julukan. Julukan yang diberikan kepada siapa yang tahu? Ada yang tahu? Dari Maluku kalau nggak salah ya. Pokoknya daerah-daerah situlah timurnya. Apa? Ini julukannya Patimura namanya ya. Julukannya pahlawan Patimura itu dijuluki ayam jantan dari timur. A-nya gede, J-nya gede. Darinya kecil. Kenapa? Karena merupakan konjungsi. Timurnya gede juga. Karena ini merujuk ke orang. Nah, ini mutiara dari selatan. Ini bukan muti ya. Mutiara dari selatan. Siapa misalnya mutiara dari selatan? Pokoknya orang selatan yang orang di bagian selatan yang memiliki prestasi, itu sering disebut dengan mutiara dari selatan. Siapa kira-kira anak? Ini pahlawan ini kayaknya mutiara dari selatan. Cuma ibu nggak tahu. Tapi kalau ayam jantan dari timur, ibu tahu Patimura itu. Ya, nah, itu seperti itu anak-anak. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke ya, jadi sudah paham. Jadi kalau misalnya kamu nanti menuliskan nama tokoh di karya ilmiah kamu, kemudian mengutip siapa, kemudian ada orang Inggrisnya, nah, penulisannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut.
Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ini kalau kamu menulis novel, menulis cerpen, itu suka ada kalimat langsung, ya, yang berupa kata-kata orang yang berbicara. Ya, mukhotob kalau bahasa Arabnya, ya. Misalnya, adik bertanya, ini tanda petik, kapan kita pulang? Nah, K-nya huruf besar, anak-anak. Ingat. Ya, tapi ini insya Allah tidak akan kamu temui di mana? Di karya ilmiah kamu tidak akan dipakai. Tapi ini hanya pengetahuan aja, ya. Jadi kalau petikan langsung, kalau kata-kata orang yang berupa kalimat langsung itu dimulai dari huruf besar. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Nomor 3. Petikan langsung ya. Oke. Lanjut. Nih, perhatikan. Ini sering nih akan kalian perlukan ini untuk menulis riset keagamaan nih. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama. Nah, kita kan pasti akan menyebut Islam begitu kan ya. Nah, itu huruf besar. Kitab suci, ya, Al-Qur'an. Nanti kita lihat penulisan Al-Qur'an, ternyata kita salah semuanya. Dan Tuhan, ya, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya nyanya itu anak, nyamu. Nah, tapi yang ditujukan kepada Tuhan, engkau gitu. Nah, karena yang dituju adalah Tuhan, ya, itu huruf besar. Ininya wujud katanya. Islam gede. Kristen walaupun bukan agama kita, anak tetap ditulis gede, ya. Hindu tetap ditulis gede. Dan semua agama yang dianggap agama, walaupun agama ardi, walaupun yang menurut kita itu sebenarnya bukan agama gitu kan ya. Nah, itu ditulis huruf besar, huruf pertamanya. Kemudian nama kitab Al-Quran, ternyata yang gede A-nya doang. Nih, Masya Allah, ternyata kita salah selama ini anak. Ya, termasuk ketika kita itu ikut lomba kemarin, ada banyak yang ibu revisi. Ternyata tulisannya adalah Al-Quran, A-nya yang gede dan tidak ada pemisahan antara kur dan an. Perhatikan ya, Bu, ini beneran Bu yang sudah ditetapkan. Ini ibu sudah download punyanya yang paling resmi ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Kemudian Alkitab, ini Alkitab ini kitabnya non-Muslim ini. Ya, Weda juga namanya kitabnya non-Muslim. Ini ditulis huruf besar. Ya. Kemudian Allah, nih A-nya besar. Tuhan juga huruf besar T-nya. Ya, walaupun tidak menuju kepada Allah. Ya, Tuhannya siapa Bu? Semua yang dianggap Tuhan oleh orang lain itu tetap ditulis besar. Ya, jadi bukan Allah doang, ya tetap itu. Misalnya Yesus Kristus, walaupun menurut kita itu bukan Tuhan, itu tetap ditulis besar. Y-nya besar, K-nya besar. Ya, tuh itu cara menulis yang benar. Ini contohnya lagi, yang untuk kata gantinya Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nyanya itu kan kembali kepada Allah. Kepada hamba Allah ya. Nyanya kembali ke Allah. Refer to Allah katanya kalau bahasa Inggris ya. Nah itu anak-anak untuk menyambung hamba dengan nya itu dikasih strip. Ya, dikasih tanda strip, kemudian nyanya huruf besar. Jadi bukan hamba terus nyanya besar. Ternyata dikasih strip. Ya, kasih tanda hubung. Karena apa? Karena sejatinya, aslinya huruf besar itu selalu ada di depan kata. Ada di awal kata, ya kan? Tapi karena ada di akhir, ini dikasih tanda hubung. Oke. Sekarang yang mu. Ini misalnya doa, ya Tuhan, bimbinglah hambamu. Ya, mu-nya kan merujuk ke Allah ini. Merujuk ke Tuhan. Jadi mu-nya, M-nya juga huruf besar. Ke jalan yang engkau menuju ke Allah juga. Jadi engkaunya juga huruf besar. Oke. Sampai di sini yang mau bertanya? Nah, coba ibu mau tanya kalau tidak ada yang mau bertanya. Kalau misalnya Allah yang Maha Esa, yang huruf besar mana saja, Nana? Saya beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang huruf besar yang mana aja? Yo, siapa yang bisa?
Ayo. Ayo, Nana. M sama E bukan, Bu? Iya. Diulang. Kok suaranya kamu di ibu kecil. Coba ulangin. Huruf A, M sama E. A apa? Kan Allah. Allah. Itu maha, terus E, Esa. Ya, sayanya, S-nya kan huruf pertama di awal kalimat. Saya, S-nya huruf besar, ya. Beriman kepada Allah, A-nya huruf besar, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Ibu katanya yang itu ndak ini, Bu. Apa namanya? Yang kan tanda hubung bukan. Kalau ini sebutan. Ya. Ini yangnya yang sebutan ke Allah, kembali ke Allah, ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Kalau Kalau untuk penulisan sifat-sifat Allah, ya, huruf besar juga. Oke. Udah Nana, nggak ada pertanyaan kan ya? Jadi ingat ya, ini akan banyak kita akan tulis ini. Misalnya mu, engkau, Allah gitu kan ya. Misalnya ketika ada, Bu, bagaimana kalau kita itu misalnya mengutip tulisan orang? Tulisan orangnya ternyata salah penulisan. Apakah kita tetap menulis seperti yang orangnya tersebut salah atau kita edit, Ibu? Yuk, siapa yang bisa jawab? Misalnya kita mengutip tulisan seseorang, ya, dia menulis di bukunya itu ternyata salah penulisannya. Kita benerin apa enggak ketika kita ngutip? Siapa yang bisa jawab? Ayo tebak aja lah. Ayo tebak aja. Ayo, jangan takut-takut. Coba Ibu mau tanya Fayaza. Kita tulis secara benar apa kita tetap download seperti yang punya tulisan menurut Fayaza? Fayaza. Apa, Bu? Tadi saya baru masuk. Nih, Fayaza. Ya, kita ngutip tulisan seseorang di buku seseorang. Mau kita kutip nih. Nah, kalau kita kutip itu kan harus sama dengan yang ada di kutipannya. Ternyata penulisan di buku si ahli ini yang kita kutip itu ternyata salah. Nah, ketika kita kutip itu kita ganti apa enggak? Kita benerin dulu apa enggak? Menurut kamu? Ya. Kan ngambil karya orang. Benerin dulu, bagus. Iya, ya. Jadi kalau kita itu mau mengutip anak-anak misalnya, ya bagus, ya. Ya, jadi harus dibenerin dulu. Jadi jangan kita itu ibarat kata mengutip misalnya dia sebenarnya ini yang dia kemukakan benar Bu, hanya salah di penulisannya, kita benerin dulu lah. Jadi jangan kita kutip Bu, kalau kutip harus sama, enggak. Ya, kalau ngutip itu udah harus ngeplak sama. Kalau memang salah ya kita benerin gitu. Oke? Nah, itu harus ingat tuh kamu ya. Oke, kita lanjut. Ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Jadi anak-anak, gelar itu ada yang ada di depan, ada yang ada di belakang. Nah, gelar itu huruf awalnya juga dikasih huruf kapital, pakai huruf kapital. Misalnya, Hasanuddin. Hasanuddin itu seorang sultan. Gelarnya Sultan Hasanuddin. Jadi walaupun namanya hanya Hasanuddin, gelarnya ikut gede. Walaupun ini ada di tengah kalimat, misalnya, saya bertemu dengan Sultan Hasanuddin. Ya. Itu sultannya besar, Hasanuddinnya besar. Ya, oke. Maha Putra Yamin. Jadi namanya M Yamin itu anak-anak, Muhammad Yamin itu karena ide-idenya banyak dipakai, itu dikasih gelar Maha Putra. Ya, ini gelar ini Maha Putra. Ya, gelar-gelar yang diberikan oleh negara gitu. Nah, sama dengan kalau orang naik haji.
Kalau di Indonesia dan di Malaysia gitu kan ya, itu anak-anak kalau sudah naik haji dikasih gelar haji. Haji Agus Salim hanya juga besar. Tapi kalau saya naik haji, beda lagi, itu kecil. Saya pergi ke Mekah untuk naik haji. Hajinya kecil. Kenapa? Itu haji-haji pekerjaan. Nah, haji yang besar itu kalau nempel di nama. Nah, ini insya Allah akan kita pakai banyak ini di karya tulis kalian ini. Termasuk Imam Hambali misalnya. Ya, Imam Hambali, Imam Syafi'i, ini kan gelar anak-anak. Jadi gelar yang diberikan kepada para yang punya madhab itu anak-anak. Pada ilmuwan fikih. Ya, 4 ilmuwan fikih. Ya. Dan ilmuwan hadis juga disebut dengan imam. Nabi juga, nabinya huruf besar. Tetapi kalau misalnya saya belajar sejarah tentang nabi-nabi. Kalau nabi-nabi mah kecil-kecil. Nabi pertama kecil, nabi kedua kecil. Kenapa? Karena tidak bergandeng dengan nama nabinya. Oke. Kalau zaman dulu anak-anak ada gelar itu bangsawan Raden Ajeng. Ya. Jadi itu juga besar itu karena gelar bangsawan. Kalau di akademik misalnya Dr. Muhammad Hatta atau misalnya insinyur, I-nya besar. Kalau ditulis, kalau disingkat IR, I-nya yang besar. Ya. Nah, kamu harus tahu anak-anak, ada gelar yang ditulisnya kecil. Kalau disingkat yaitu DR. Nah, karena apa? Karena ada 2. DR itu singkatan yang terdiri dari huruf dari D dan R, itu ada yang dibaca doktor, ada yang dibaca dokter. Dua-duanya ada di depan. Nah, untuk membedakan, ini spesial ya. Kalau doktor itu D-nya besar. Jadi kalau ada DR, D-nya besar itu doktor. Tapi kalau yang dokter yang yang tukang suntik kasih obat itu D-nya kecil. Dokter itu berarti ya. Jadi kalau misalnya ada Dokter Fuadi, misalnya itu D-nya kecil. Walaupun gelar. Kenapa, Bu? Karena itu memang ada spesialisasi, ada pengecualian. Karena ada 2 gelar yang sama penyingkatannya. Sama-sama DR, pakai DR itu untuk membedakan. Nah, termasuk gelar yang ada di belakang. Jadi misalnya Agung Permana SH, sarjana hukum. Nah, itu anak-anak S-nya besar, H-nya besar. Kenapa? Karena gelar. Ya, gelar akademik namanya. Ya, tunggu dulu Ibu, terima dulu yang baru bergabung. Selamat bergabung Sofi Anissa. Ya, kemudian Irwansyah MH, Magister Humaniora. Ya, jadi M-nya besar, H-nya besar. Kalau gelar itu anak-anak ya. Entah itu disingkat atau ditulis lengkap, itu sama-sama hurufnya besar. Ya, tuh, itu untuk gelar. Kamu nanti akan bersinggungan dengan ini, dengan penulisan gelar. Ini penulisan gelar yang benar. Ibu, kalau Ibu kan Rumzil Laili SAG, S-nya besar, A-nya besar, kok G-nya kecil? Nah, itu anak-anak untuk menunjukkan bahwa A itu lanjutnya agama. Karena takut kena ke sarjana yang lain. Jadi AG itu huruf keduanya agama gitu. Jadi G-nya kecil. Yang besar itu huruf pertamanya. Ya. Nah, jadi itu. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang penulisan gelar? Ya, supaya tidak terjadi kesalahannya anak ya. Oke. Tapi kalau tidak berkaitan dengan nama anak-anak, tidak bergandeng dengan nama, boleh jadi kecil, ya. Misalnya, saya sedang memberikan ceramah kepada dokter-dokter yang bertugas di rumah sakit titik-titik, misalnya. Dokter-dokternya itu kecil. Kenapa? Karena tidak ada namanya, bukan menunjuk kepada seseorang. Ya, oke. Bukan berupa gelar. Yuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Nah,
Nih harus tahu kamu, walaupun ini kemungkinan tidak ada di karya ilmiah kita. Ini apa namanya privilege buat kamu nih belajar bahasa Indonesia nih. Kalau disuruh bikin cerpen nih kamu atau apa tuh yang ke-9 sekarang disuruh nih. Selamat datang yang mulia. Nah, ini yang mulia ini anak-anak merujuk kepada seseorang, ya. Yang mulia Y-nya besar, M-nya besar. Semoga berbahagia Sultan. Nah, Sultan ini bukan nama orang, tapi gelar seseorang. Tapi dia biasa disapa dengan Sultan. Nah, S-nya berarti besar. Ya. Terima kasih Kiai. Nah, jadi orang Indonesia itu kalau ahli agama itu sering disebut dengan Kiai kalau bapak-bapak. Kalau perempuan itu disebut dengan Bu Nyai atau Nyai gitu ya. Nah, itu K-nya besar. Kenapa? Merujuk kepada seseorang. Ini sebutan buat seseorang. Yang ahli agama laki-laki. Kalau perempuan namanya Nyai. Beda sama nyainya orang Betawi ya. Kemudian, selamat pagi dokter. Nah, ini dokter, ini menunjuk kepada seseorang yang sedang disapa. Kamu pernah dengar kata sapaan? Nah, ini dokter ini. Jadi orang disebut dengan gelarnya aja. Pagi dok, gitu kan ya. Pagi dok, itu kalau kamu mau nulis itu, pagi dok, P-nya besar, D-nya besar. Ya. Kenapa? Karena doknya itu kamu merujuk kepada seseorang. Oke, lanjut. Silakan duduk, Prof. Prof ini singkatan dari profesor. Karena ini menunjuk kepada seseorang. Mohon izin Jenderal. Seperti misalnya guru-guru itu kalau panggil Pak Sudirman itu panggil Pak Jen. Pak Jen. Jangan begitu Jen, gitu kan ya. Jennya itu bukan namanya Zen terus panggil Jen, bukan Jenderal. Ya, J-nya berarti huruf besar. Oke, ya. Ini tidak begitu banyak berkaitan dengan kita, tapi kamu harus tahu. Selanjutnya, anak-anak kalau ada yang pengen tanya, disela aja Bu Rumzil ya. Jangan ibu ini ya, jangan ibu ditunggu nanti lupa lagi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Nih, perhatikan. Ini masih berkaitan dengan nama ya. Misalnya, perhatikan, Wakil Presiden Adam Malik. Ya. Berarti walaupun ini ada di tengah-tengah, misalnya saya bertemu dengan Wakil Presiden Adam Malik. Dulu Wakil Presiden pertama itu namanya, bukan pertama ya, kedua ya, namanya Adam Malik anak-anak. Itu nama Wakil Presiden ini di Indonesia. Ya, W-nya besar, P-nya besar anak-anak. Ya, kenapa? Nama jabatan. Misalnya, siapa sekarang yang jadi direktur, misalnya Lukman Hakim, misalnya, saya mau menghadap kepada direktur Pertamina Lukman Hakim, misalnya, ibu nggak tahu direktur Pertamina itu siapa. Saya mau, misalnya, saya mau menghadap pada Bapak Direktur Pertamina Lukman Hakim, misalnya. Nah, itu direktur Pertaminanya ikut gede. Kenapa? Karena jabatannya itu bergandengan dengan nama orangnya. Tapi kalau misalnya kalimatnya tidak bergandeng dengan nama, misalnya ya, masa bertemu melulu, nggak apa-apa ya. Saya bertemu dengan Direktur Pertamina tadi. Itu kecil-kecilan anak. Ya, itu kecil-kecil. Ya, misalnya saya diangkat jadi direktur, D-nya kecil itu. Ya, saya cita-citanya ingin jadi direktur. Nah, itu kecil. Saya cita-citanya mau jadi presiden. P-nya kecil. Kenapa? Karena tidak bergandeng dengan nama. Sama Perdana Menteri, Profesor, Laksamana, Proklamator. Nah, itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ya. Jadi kalau bergandeng dengan nama ya, yang huruf besar ya, ini insya Allah kamu akan pakai kalau kalian itu sedang mengutip ya di dalam kutipan atau sedang menceritakan misalnya pendapatnya siapa, kamu itu paling hati-hati. Ini dibutuhkan ini. Misalnya kamu mau misalnya pendapatnya ini dalam bukunya ini. Seperti ini penulisannya ya. Kalau ada gelarnya, kalau ada pangkatnya. Lanjut. Nih, perhatikan. Huruf
huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku bangsa, dan bahasa. Jadi anak-anak, bangsa itu kayak Indonesia, Jepang, Singapura gitu ya. Masyarakat bangsa itu kayak orang-orang gitu, orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia gitu. Nah, itu nama negaranya, nama bangsanya itu huruf besar. Bu, bangsanya sendiri B-nya enggak lah. Misalnya saya suka sekali berteman dengan bangsa apa ya? Bangsa Arab misalnya. Saya senang sekali berteman dengan bangsa Arab. Nah, itu Arabnya besar anak. Ya, bangsanya Bu kecil. Ya. Kemudian misalnya suku Madura, suku Dani. Dani ini bukan nama orang anak, ini nama suku. Suku Dani itu ada di mana ya? Ada di Papua ya? Apa di mana ya? Apa di Kalimantan itu kayaknya yang Dayak-Dayak begitu ya? Nggak tahu juga tapi burung sila. Contoh misalnya suku Madura misalnya, apa sedang memperkenalkan diri, misalnya membuat presentasi diri gitu anak-anak. Misalnya kamu sudah lagi misalnya dapat juara gitu kan ya, dapat juara terus membuat deskripsi diri, namanya deskripsi diri. Kamu diminta membuat deskripsi diri, misalnya Bu Rumsil ya. Saya berasal dari suku Madura, maka Maduranya huruf besar. S-nya Bu kecil. Ya. Saya biasa berbahasa Bali, bahasa Bali, B-nya huruf besar. Ya. Tuh, nama bangsanya, nama sukunya, nama bahasanya yang besar. Tapi kalau huruf ininya enggak, kecil. Ya. Catatan. Nah, ini berarti kalau ada catatan ini kamu harus ingat ya. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Kamu tahu enggak kata turunan? Kata turunan itu ada awalan atau akhiran. Ya, itu namanya kata turunan. Kata bentukan, bukan kata dasar. Ya. Nah, itu namanya kata turunan. Misalnya, tadi kalau saya bangsa Indonesia, I-nya kan kecil, I-nya kan gede. Tetapi kalau dibikin kata-kata pengindonesiaan, ya, I-nya jadi kecil. Kenapa? Karena ada awalan peng dan akhiran an. Konfiks katanya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada awalan dan akhiran, ya. Atau ke Inggris-Inggrisan. Jadi Inggris-Inggrisan itu kalau kalau sudah menjadi kata turunan, sudah ada awalannya, ada akhirannya, itu akan menjadi kecil hurufnya. Berbeda kalau misalnya saya berkenalan dengan seorang yang berkebangsaan Inggris. Nah, Inggrisnya I-nya besar. Tapi kalau ke Inggris-Inggrisan, walaupun Inggris itu nama negara, tapi karena ada awalan, ada akhiran, itu hurufnya kecil. Sama juga dengan suku Jawa misalnya. Kalau hanya suku Jawa, J-nya besar. Tetapi kalau sudah ke Jawa-Jawaan, saya beli es yang ke Jawa-Jawaan. Misalnya ya, nah itu hurufnya kecil. Ya, Jawanya jauh kecil. Siapa yang mau bertanya sampai di sini? Supaya tidak salah anak-anak kamu ketika ini, hanya jangan sampai kamu punya karya ilmiah yang bagus, tapi ketika dipresentasikan dalam bentuk tulisan, kamu gugur di penilaian tentang tata bahasa yang benar atau penulisan yang benar. Nih singkatannya PUEB itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini resmi nih. Oke, kita lanjutkan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nah, ini akan sering kamu pakai karena kita itu riset keagamaan, ya, akan banyak menulis masalah ini, ya. Contoh, tahun Hijriyah hanya besar, Hijriyahnya besar, ya. Bulan Agustusnya besar, kamu sudah tahu. Hari Jumat, J-nya besar. Perhatikan penulisan Jumat. Jadi selama ini kita salah menulis. Yang benar adalah Jumat.
penulisan, cuman bacanya tetap Jumat. Tapi secara penulisan yang benar, secara bahasa Indonesia yang benar itu Jumat, anak-anak. Ingat-ingat ya. Tuh. Hari Lebaran. Nah, Lebarannya huruf besar, anak-anak. Ya, Lebaran, L-nya huruf besar. Sekarang ke sebelahnya sini. Tarikh Masehi. Ya, Tarikh Masehi, M-nya besar, Masehi. Masehi itu anak-anak merujuk kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Jadi tahun-tahun yang pakai Januari, Februari, Maret, April itu namanya Tarikh Masehi. Kalender yang merujuk kepada tahun Masehi. Ya itu Masehi itu namanya. M-nya huruf besar ya anak ya. Bulan Maulid. Nah, M-nya besar. Kenapa? Nama bulan. Bu, saya tidak tahu bahwa Maulid itu nama bulan, saya tahunya itu nama acara gitu kan ya. Jadi bulan Maulid itu kata lain dari Robiul Awal. Ya, karena Nabi itu lahirnya di Robiul Awal menurut banyak pendapat ulama. Ya. Hari Galungan, walaupun bukan agama kita ya, ditulisnya gede. Hari Natal juga hurufnya gede Natalnya, walaupun bukan hari yang kita akui ya. Tuh, Nana, cara menulis yang benar ya. Ibu harapkan yang selama ini salah-salah dibenerin dulu sebelum presentasi nanti. Lanjut. Nih. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur perhatikan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Jadi ada peristiwa sejarah. Nah, kita kenal sebagai apa gitu. Dinamain apa sama kita. Nah, itu juga pakai huruf besar. Contoh misalnya, di Indonesia pernah ada KAA, Konferensi Asia Afrika. Maka K-nya besar, A-nya besar, A-nya besar. Nah, ada juga Perang Dunia II. Maka P-nya besar, D-nya besar. Berbeda kalau misalnya perang bukan merujuk kepada nama peristiwa sejarah. Misalnya, tadi anak kecil berisik banget tetangga saya, lagi main perang-perangan. Nah, perangnya huruf kecil, anak-anak. Ini merujuk kepada peristiwa sejarah. Ya. Nah, Perang Dunia II. Atau kalau di Indonesia ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. P-nya besar, K-nya besar, I-nya besar. Ini peristiwa sejarah ya. Misalnya Sumpah Pemuda kemarin itu. Kalau misalnya Indonesia sekarang ada Hari Santri, Hari Batik, ya kan? Hari Buruh Nasional. Nah, itu peristiwa sejarah, ada sejarahnya ya. Catatan, nih perhatikan nih. Nih perkecualian nih. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Jadi membacanya sampai di sini. Tidak ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan, Ibu ulangi. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, tidak ditulis sebagai huruf kapital. Contohnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini tidak menunjuk kepada sebuah peristiwa, Nana. Ini proklamasi di sini ini merupakan kata kerja, bukan peristiwa sejarah. Berarti yang selanjutnya kemerdekaan bangsa Indonesia juga huruf kecil, kecuali I-nya. Kenapa I-nya besar? Karena ini nama bangsa. Oke, sama dengan juga misalnya perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, ini tidak menunjuk kepada peristiwa sejarah, ya. Jadi hurufnya tetap kecil. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Ibu jangan ditinggal tidur, anak-anak. Ya, oke. Satu lagi, habis ini kita inian. Nih, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Jadi ini akan banyak kamu tulis. Misalnya kamu sedang menggali data di daerah mana, itu termasuk geografi, anak-anak. Nama tempat itu, anak-anak. Kamu kalau belajar geografi itu maksudnya tempat maksudnya ya. Misalnya Pulau Miangas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi Dieng, Jalan Sulawesi, Ngarai Sianok, Selat Lombok, Asia Tenggara, itu semuanya ya.
Amerika Serikat, Jawa Barat, dan Danau Toba, Gunung Semeru, Jazirah Arab, Lembah Baliem. Ini nama geografi, anak-anak. Nama tempat yang nama yang dijadikan nama tempat pokoknya ya. Nama tempat lah ya, itu namanya nama geografi ya. Nama sebuah daerah gitulah ya. Nah, kemudian Sungai Musi, Teluk Benggala, Terusan Suez, Gang Kelinci ya. Jadi Gang Kelinci kalau gangnya hilang, K-nya kecil kalau kelinci doang. Tetapi karena ini nama tempat, nama geografi, jadi Gang Kelinci, G-nya besar, K-nya kecil. K-nya besar. Pegunungan Himalaya, Tanjung Harapan, Kecamatan Cicadas, Kelurahan Rawamangun. Nah, ini namanya nama geografi. Jadi ciri-cirinya itu anak-anak, kalau kamu itu bingung, karena nanti ada catatan ini ya, kalau kamu bingung, ini yang mana yang mau pakai huruf besar. Pokoknya kalau namanya tempat itu pakai huruf besar. Nah, nama geografi yang bergabung dengan nama tempatnya, dengan sebutannya, itu juga ikut besar. Misalnya nih, lihat, pulaunya P-nya besar, bukitnya huruf besar, datarannya huruf besar, J jalannya huruf besar, selat S-nya huruf besar. Gunung Semeru, G-nya huruf besar. Kenapa? Karena ada Semerunya, bergandeng dengan Semeru. Danau Toba, D-nya besar karena bergandeng dengan Toba. Tapi kalau misalnya saya main di danau, danaunya kecil. Kenapa? Tidak menunjuk kepada nama geografi. Tuh, oke. Nih, akan lebih jelas kamu kalau sudah lihat catatannya. Ini Ibu seperti guru bahasa Indonesia ya. Tapi ini penting supaya tulisan kamu nanti tidak banyak revisinya ya. Nih catatannya. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Sama yang Ibu bilang tadi, misalnya, saya berlayar ke teluk, atau saya menyeberangi selat, atau saya mandi di sungai, atau saya berenang di danau. Itu anak-anak nama geografinya itu tidak dihurufin besar, huruf kecil tetap. Kenapa? Tidak ada namanya, tidak ada nama teluk titik-titik, sungai titik-titik, tidak ada. Cuma sungai doang. Ya. Tetapi ketika ada namanya, ikut besar. Misalnya, saya berenang di Danau Sentanu. Ada ya, kan Danau Sentanu ya misalnya ya. Maka S-nya besar karena di awal kalimat, D-nya besar karena bergandeng dengan Sentanu. S-nya juga huruf besar. Tapi kalau cuma saya berenang di danau, maka yang besar hanya S-nya. Danaunya kecil. Sampai di sini mengerti? Oke. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nih, kamu nih, ini sering keluar kamu kalau ulangan. Ya, ulangan bahasa Indonesia maksudnya. Ya. Nih, Jeruk Bali. Tadi kalau misalnya saya pergi ke Bali, karena Bali itu merupakan nama pulau, ya, nama provinsi juga, B-nya huruf besar. Karena merujuk kepada nama geografi, nama tempat, nama diri, nah, kalau bahasa Indonesianya. Tetapi kalau namanya jeruk, ya, nih huruf pertama nama diri geografi, maksudnya nama tempat, ya, yang dipakai sebagai nama jenis. Nama jenisnya jeruk, jenisnya kacang, jenisnya nangka, jenisnya pete, jenisnya minuman, jenisnya apa gitu kan ya. Itu tidak ditulis huruf besar. Pakai tetap kecil. Misalnya jeruk Bali. Bali walaupun nama pulau itu ditulisnya kecil anak-anak. Kacang Bogor. Bogor nama tempat, Bu. Tapi ini disebut sebagai nama jenis kacang. Ya, emang asalnya dari Bogor, tetapi ini namanya bukan nama geografi yang bergabung dengan nama tempatnya tuh anak-anak. Ngerti kagak sih? Ini dipakai untuk nama jenis, bukan nama diri. Ya, nangka Belanda, petai Cina, itu semuanya kecil. Ada lagi misalnya kalau peralatan itu kunci Inggris, kamu pernah dengar gak? Ada nama kunci Inggris.
Nah, Inggrisnya I-nya huruf kecil anak-anak. Kenapa? Karena itu disebutkan ke nama jenis. Ya, jenis apa? Jenis kunci. Buat buka-buka ini ya. Nah, kunci Inggris tuh. Ya, itu kecil Inggrisnya. Ingat-ingat. Tapi kalau dalam bentuk bahasa Latinnya itu hurufnya besar ya. Ibu gak bisa baca nih. Enggak tahu, Ibu enggak tahu. Pokoknya Ibu nerangin yang Indonesia aja ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ngerti kagak? Jadi misalnya kamu mau meneliti hukum kehalalan kacang Bogor, ya. Ketika kamu menulis kacang Bogor, B-nya itu kecil, anak kacang Bogornya itu huruf kecil. Atau misalnya hukum memakan petai Cina dalam perspektif Islam, dalam perspektif hukum Islam, petai Cinanya itu Cinanya kecil. Kenapa? Itu disebut dengan nama jenis, bukan nama diri. Ya, nah, nih perhatikan. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Ya, misalnya nih, perhatikan. Gula Jawa. Jadi J-nya kecil. Misalnya es Jawa. J-nya kecil. Gula pasir, gula tebu, gula aren. Nah, kalau ini mah kamu sudah tahu pasti kecil semuanya. Ya, tapi karena kalau yang suka salah anak-anak itu kalau misalnya bergabung dengan nama geografi, gula Jawa gitu ya. Oh, ini kunci Inggris ada nih. Kunci Inggris, kunci kontak, kunci ring. Nah, itu sudah tahu. Kalau kunci Inggris banyak yang salah. I-nya ditulis huruf besar. Oke, lanjut. Dikit lagi habis ini selesai. Contoh berikut bukan nama jenis. Perhatikan, ini bukan nama jenis ya. Nah, tapi apa tuh namanya? Nih perhatikan. Dia mengoleksi batik Cirebon. Nah, Bu, ini batik Cirebon kenapa C-nya besar? Ini bukan nama jenis ya. Maksudnya apa, Bu? Batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja, batik Madura, ada Maduranya. C-nya, P-nya, S-nya, Y-nya, Maduranya, M-nya itu juga besar. Ya. Selain film Hong Kong, juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Nah, ini anak-anak bukan nama jenis. Kenapa? Ini nama geografi. Ya, batik Pekalongan itu maksudnya batik yang di Pekalongan. Ya, bukan nama jenis, bukan jenis. Kalau ini batik Pekalongan bukan. Ya, batik Pekalongan itu asal ada di Pekalongan namanya batik Pekalongan mungkin ya kan ya. Bukan nama jenis, bukan seperti kunci Inggris. Kunci Inggris ya di mana-mana seperti itu. Itu namanya nama jenis. Ya, atau kalau petai Cina ya udah namanya yang seperti itu pokoknya namanya petai Cina. Itu namanya nama jenis anak-anak ya. Kacang Bogor ya seperti itu, jeruk Bali seperti itu. Tetapi kalau batik madu kok keluar anak-anak? Wah, disuruh berhenti nih. Oke. Udah 1 jam nih, Baji. Iya, habis ininya. Ya, sampai di situ aja berarti anak-anak ya pelajarannya ya sudah adzan soalnya. Jadi mulai sekarang silakan tulisan kalian diperbaiki. Kita sudah belajar tentang penulisan huruf kapital. Insya Allah setelah ini kita seling-seling ya presentasi, kemudian penulisan, tanda baca, kita selang-selingnya supaya tidak bosan. Oke, Iya. anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ada? Enggak ada? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, yang sudah selesai latar belakang masalahnya, ya itu silahkan dilanjut ke rumusan masalah, ya rumusan masalah. Di awal pertemuan kita sudah dijelaskan. Kamu bisa putar videonya seperti apa itu rumusan masalah, ya. Oke. Kalau tidak bisa nanti bisa tanya ke kakak-kakak yang sudah pernah membuat rumusan masalah. Oke. Bu Eva, ada yang mau disampaikan?
Bentar, malah saya ke. Halo? Ya, silakan. Ini wifi-nya lagi dibenerin. Oh ya Jadi udah. nyalain depan mungkin pas aja dulu. Ya, oke. Lagi benerin Kalau wifi-nya ya. Oke, kalau begitu ayo kameranya dibuka dulu semuanya Nana, kita foto dulu. Kita foto dulu yuk. Sebelum ditutup yuk. Sebentar aja, saya nanti dibenerin. Lagi benerin wifi. Hani, Rajwa, yuk dibuka. Okta, Andin, kita foto dulu. Ih, Sofi, imut banget. Sofi, kamu sudah bikin latar belakang, Sofi? Pengen Ibu. Okta? Sudah, Bu. Oke, siap presentasi ya Sofi ya minggu depan ya. Oke ya, ditahan ya. 1, 2, 3. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Fayaza kurang ke atas, nak. Oke. Hani kurang ke tengah. Ayo, Hani kurang ke tengah. Lagi nak. Ya. Andin, kamu kurang ke atas, Andin. Okta bisa ditunggu nggak? Supaya yang hadir ada wajahnya semua nih. Anak-anak kalau lagi inian nggak apa-apa ya, nggak pakai seragam hari Jumat nggak apa-apa. Okta, ayo. Yang penting pakai jilbab. Ayo Rajwa, buruan, yuk. 1, 2, 3. Oke anak-anak, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita insya Allah akan bertemu kembali di hari Jumat dengan presentasi latar belakang masalah yang kalian sudah buat. Mudah-mudahan berguna di dunia dan di akhiratnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya. Maaf ya Mas, ini enggak saya bikinin kopi apa? Lagi ini